Halo Sobat Agusti, selamat datang di podcast saya Ngobras Sersan, yaitu ngobrol asik bareng Agusti, serius tapi santai. Semangat pagi, kalian pasti nggak sabar nih mendengarkan perbincangan yang luar biasa pada podcast kali ini, karena saya udah nyiapin ya acara perbincangan ini ya tentunya dengan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini orangnya ganteng. Dia juga ngurusin CS Development, SSI, CSI, Mystery Shopper, ya kan. Dia juga kalau bawain MC itu pokoknya keren dah. Kita perkenalkan Bapak Jeffrey Komala. Hai Pak Agus, saya kagum loh sama Pak Agus, sampai terkasih terima gitu. Waduh, luar biasa nih. Terima kasih nih Pak Jeffrey yang udah datang di podcast saya. Ya. Sama-sama Pak. Ya. Senang banget. Nah, saya ada beberapa segmen Pak, ada pertanyaan serius, sedang, dan yang santai. Yang pertanyaan serius, Pak Jeffrey, nama Jeffrey Komala itu yang ngasih siapa? Apakah bapak, ibu, atau kakek nenek? Oke. Ya pasti orang tua ya. Pasti Ini orang tua dari ya. mama saya deh. Dari mama, luar biasa ya. Mama itu kalau menurut Pak Jeffrey itu apa namanya, kedekatannya seperti apa sih? Mama Pak Jeffrey terhadap Pak Jeffrey? Oke, ya dekat lah pastilah ya. Jadi kalau tanpa didikan beliau, tanpa adanya beliau nggak mungkin saya ada di sini. Jadi ibaratnya kayak connectednya ya. Connectingnya dapet lah ya. Dapat semuanya ya antara orang tua dan anak. Nah ini kan Pak Jeffrey yang saya dengar nih bahwa berkarir di Daihatsu udah lama. Kira-kira sudah berapa lama? Aduh, ketahuan umur ya Pak nanti ya. Ya lamaan Pak Agus kali ya. Iya. Oke, kalau saya masuk begitu lulus kuliah, langsung kebetulan ya alhamdulillah puji Tuhan langsung diterima di Daihatsu. Jadi kurang lebih itu dari 2007 ya 16 tahun yang lalu. Wih, luar biasa nih. Nah, buat Sobat Agustri yang nonton podcast saya, ini luar biasa. Berarti beliau ini loyalitasnya tinggi dan mempunyai dedikasi yang tinggi. Oke, sekarang motivasi apa sih yang membuat Bapak bisa bertahan dan senang dengan kerjanya? Oke, ya kebetulan kita kan bergerak di bidang CS ya Pak ya, pelayanan kan. Nah, pelayanan ini ya memang challenge-nya itu beda sama yang lain. Kalau yang lain kan targetnya lebih ke arah misalnya kalau di sales jualan atau di bengkel di lead and pray. Nah, kalau kita tuh lebih ke arah target hati manusia. Hati pelanggan. manusia. Heart, makanya. Jadi bukan lagi satu hal keuntungan yang kita cari, tapi lebih ke arah menjaga relationship gitu loh. Pelayanan yang tulus dari hati. Oke. We care for you. Oke. Nah, suka dukanya nih Pak Jeffrey ya kan, sebagai seorang yang berhadapan dengan customer, dengan juga apa namanya cewek yang banyakkan perempuan itu gimana? Oke, ya sukanya banyak pasti ya, lebih banyak sukanya daripada dukanya pasti. Kalau sukanya ya karena kita berhubungan sama manusia, 1001 macam karakter ketemu gitu kan ya, jadi ya istilahnya nggak ada matinya lah setiap hari. Jadi banyak hal yang bisa kita sharing, banyak hal yang bisa kita petik justru dari teman-teman di lapangan ketika melayani customer. Dukanya dukanya kalau banyak yang minta drop telesurvey. Drop telesurvey, oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah yang pertanyaan sedang nih. Ya, apa? Kayak gado-gado ya Pak? Iya, kayak gado-gado benar. Ini kan apa namanya jarak dari rumah ke kantor itu berapa menit sih Pak, dan di daerah mana tinggalnya Pak? Saya tinggal kebetulan di planet lain. Di planet lain itu Saya tinggal di daerah Bekasi. Di Bekasi, Ya, jadi kebetulan ke kantor ini ya nggak lama-lama banget kok, cukup 1,5 jam. 1,5 jam, luar biasa. Yang kata orang luar kota tuh udah bisa kemana-mana. Nah, di sana sudah apa namanya, tentu sudah berkeluarga ya. Sudah. Oke. Nah, pemilihan tempat di Bekasi itu apa namanya dari sebelum nikah atau sudah nikah Pak? Sebelum nikah. Sebelum nikah, persiapan buat nikah. Sebelumnya saya di apartemen Pak. Oh iya. Menikah ya di rumah yang oke ya, secara finansial juga di Bekasi lah. Jadi lumayan ya, tapi menurut kita luar biasa nih perjalanannya juga effortnya. Oke, ini kan pertanyaan santai nih. Nah, hobinya Pak Jeffrey itu apa sih? Hobi banyak sih, tapi sekarang saya lebih suka TikTokan. Oh, TikTokan. Nah, apa sih Pak yang menarik dari TikTokan itu Pak?
Sebenarnya TikTok itu kan istilahnya salah satu wadah kita, jendela kita untuk melihat apa yang lagi tren saat ini, dunia luar gitu misalnya kan. Jadi banyak hal seperti ini ya. Zaman dulu mungkin kita anggap TikTok negatif, tapi sekarang sebenarnya TikTok tuh udah jadi satu media sosial yang bisa komunikasinya pun juga oke. Bahkan ada beberapa juga yang bisa jualan ya Pak Jeffrey. Betul, TikTok live, viral semuanya bisa. Nah, sekarang mengenai jenis musik. Ini kan banyak jenis musik genrenya ya kan. Nah, Pak Jeffrey itu senangnya apa? Kebetulan saya suka musik yang beat gitu ya, yang ada ceria gitu misalnya kan ya. Jadi ya yang nggak bikin ngantuk lah istilahnya. Saya kurang suka musik-musik yang melankolis gitu. Negaranya Korea Utara, Pak. Oh, Korea Utara. Korea Selatan. Oke. Ya Korea lah boleh lah. Ya, kira-kira apa Pak nama grup musik? Kebetulan waktu itu saya direkrut ya. Oh, luar biasa. Iya. Luar biasa direkrut. Ya, Luar jadi biasa. yang lagi hits saat ini ya BTS yang kemarin kan. BTS ya. Kalau yang lainnya seperti EXO suka nggak? Suka, tapi musik yang lebih general saya lebih suka BTS, Blackpink ya misalnya. Yang lebih banyak justru malah lagu bahasa Inggrisnya. Oke, berarti kalau yang perempuannya tuh Blackpink ya. Berarti untuk apa namanya CD atau MP3-nya banyak dong. Ya kebetulan kita YouTube aja kan. YouTube aja ya, langsung diklik langsung gitu ya. YouTube nyambung ke Bluetooth langsung ya. Nah, mengenai makanan sekarang, makanan yang Bapak sukain apa? Makanan Favorit ya. Favorit Pak Jeffrey. Pempek. Empek-empek, wah dari Palembang berarti. Yoi. Oh, jadi apa namanya bagi teman sobat Agustri ini kalau yang mau ngirim apa namanya empek bisa kirim Pak Jeffrey ya kan. Nah, travelingnya sama apa namanya sama keluarga itu biasanya kemana? Kalau dalam kota ya lebih suka daerah yang sejuk ya, saya nggak suka yang panas gitu. Oh, jadi pantai enggak ya? Agak pilihan kesekian lah kalau pantai. Jadi saya lebih suka ke kota-kota yang dingin, misalnya ya ke Palembang ya gitu. Palembang, Sarangan gitu. Misalnya kalian di dalam kotanya. Dalam negeri. Dalam negeri. Kalau luar negerinya? Luar negerinya juga saya pilih yang dingin juga. Dingin juga. Ya masih Asia lah. Oh, masih Asia. Oke. Nah, sekarang masa kecil Bapak dihabiskan di daerah mana? Jakarta. Di Jakarta. Oh, jadi remaja di Jakarta ya. Semua Jakarta. Ngomong-ngomong udah pacaran berapa kali? Iya, nggak apa ya. Sebenarnya pacaran itu kan tipikal kita cari teman yang pas gitu kan. Jadi saya lebih pilih katanya berteman gitu. Kalau jadi berapa kalinya saya nggak hitung. Oke, sahabat Agustri, ini dialog yang sangat luar biasa. Kita udah dapat insight yang terkait dengan apa namanya banyak hal. Mungkin ada pesan-pesan buat generasi milenial maupun generasi Z yang kebetulan mungkin di tim CS itu banyak sekali. Silakan Pak. Oke, Gen Z ya sebenarnya buat kesemuanya ya. Kalau misalnya kita dalam bekerja dalam hal apapun, jangan suka baper istilahnya. Jangan suka baper tuh. Jadi lebih ke arah ya do the best, lakukan profesional mungkin. Istilahnya kalau kena marah, kena ngomel ya udah nggak usah dibaperin. Betul. Nggak usah dibaperin tuh. Tetap aja ambil insight positifnya. Melakukan yang terbaik demi keluarga, semua demi teman-teman juga ya berserah diri lagi pada Tuhan. Sukses pasti bisa kita genggam. Oke, Sobat Agustri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih buat Pak Jeffrey yang udah meluangkan waktu di podcast saya, dan semoga sukses buat Pak Jeffrey dan semoga semua yang diinginkan tercapai. Sekali lagi terima kasih. Thank you, Pak Agus. Bye.